Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesehatan, keafiatan dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna kita bersama-sama membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendalami agama kita. Semoga kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah kita mendalami, mempelajari agama Islam. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ingin masuk surga, yang berjalan agar bisa masuk surga. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan untuk belajar, barang siapa yang menempuh usaha untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami'. Terakhir kita sudah bahas hadis-hadis yang berkaitan tentang adab salam. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait hadis-hadis di dalam Kitabul Jami' yang membahas tentang adab makan dan minum. Beliau tidak mengurutkan hadisnya, tapi kita akan ambil semua hadis yang berkaitan tentang adab makan dan minum di dalam Kitabul Al-Jami'. Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kitabul Jami' membawakan 3 hadis yang berkaitan tentang adab makan dan minum, yaitu hadis yang ke-6, ke-11 dan hadis yang ke-12. InsyaAllah ketiga hadis ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertama hadis yang ke-6. Beliau mengatakan, "Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai makan,
Apabila sudah selesai makan, maka jangan langsung dicuci tangannya. Jangan langsung dibersihkan tangannya, baik dengan air ataupun dengan tisu atau yang lainnya. Hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilati tangannya atau yang lain menjilati tangannya. Yang lain nanti kita akan bahas yang lain. Sampai dia menjilati tangannya. Jadi di antara adab ketika kita selesai makan adalah dengan kita menjilati tangan kita sebelum kita selesai sebelum kita mencuci tangan. Mungkin sebagian orang akan merasa aneh dengan sunnah ini, dengan adab ini. Tapi ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh karena apa? Karena bisa jadi karena kita belum mengamalkannya, sehingga menjadi aneh. Dan itulah kebanyakan dari ajaran Islam yang jarang kita lakukan. Ketika ada orang yang melakukannya, maka akan menjadi aneh bagi kita. Nabi SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu datang dalam keadaan asing. Ketika Islam datang, Nabi membawa Islam kepada orang-orang Quraisy di zaman itu, maka orang-orang Quraisy menganggap ini adalah agama yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam ini akan kembali asing. Akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana dahulu awal munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis ini anjuran untuk menjilati jari-jari kita, tangan kita setelah selesai makan sebelum kita mencucinya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memerintah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan, maka beliau makan dengan 3 jari. Beliau makan dengan 3 jarinya. Ini kalau makanan yang bisa diambil dengan tiga jari. Adapun nasi misalkan atau bubur itu tidak bisa kita gunakan tiga jari. Mungkin ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan biji-bijian. Mungkin beliau sedang makan biji kurma, maka sunnahnya adalah kita pakai tiga jari. Tapi kalau yang lain misalkan makan bubur misalkan, ya mungkin dengan 3 jari, atau dengan makan nasi, tidak mungkin bisa dengan tiga jari. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Kemudian diceritakan oleh sahabat bahwasanya Nabi setelah selesai makan, maka beliau menjilati tangan beliau. Beliau menjilati tangan beliau sebelum beliau mencuci tangan. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat pun memperhatikan yang mana duluan yang dijilat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dijilat pertama kali adalah jari tangan beliau di tengah. Di tengah, kemudian telunjuk, barulah ibu jari. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fi hadhihi al-ahadits anwa'un min sunanil akli. Dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan terakhir tadi, di situ ada beberapa macam adab makan. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita makan atau selesai makan. Minha istihbabul a'til yadi muhafazatan ala barakatil ta'am wa tanzifan laha. Beliau mengatakan di antara faedah dari hadis itu adalah bahwasanya disunahkan menjilati tangan setelah selesai makan untuk menjaga keberkahan makanan. Untuk menjaga
keberkahan makanan dan supaya untuk membersihkan makanan tersebut serta membersihkan tangannya. Sehingga para ulama mereka mendalami hadis ini dan mereka menemukan beberapa hikmah dari sunnah Nabi yang satu ini. Kita akan sebutkan 5 hikmah di balik sunnahnya kita untuk menjilati jari-jari kita setelah kita selesai makan. Yang pertama, hikmah yang paling utama adalah ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkannya, bukan sekedar memerintahkan tapi juga mencontohkannya. Dan ini bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mengikuti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai seseorang pasti dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya beliau, saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk mengikutinya sekalipun itu bukan sunnah. Artinya itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat mereka berusaha untuk melakukannya. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam hukumnya. Ada amalan Nabi yang hukumnya adalah wajib, ada yang amalan Nabi hukumnya adalah sunnah, ada amalan Nabi yang mana beliau sebagai manusia biasa, kalau beliau melakukan wajar karena beliau manusia. Beliau manusia. Status beliau manusia plus Nabi dan Rasul. Otomatis sifat kemanusiaan itu masih ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan makanan tertentu. Apakah sunnah bagi kita untuk mengikutinya kalau kita tidak suka misalkan? Tidak kan? Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu masalah makanan tertentu, maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk suka makanan tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk makan makanan tersebut. Apalagi perkara-perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Seperti hadis yang kita bacakan ini. Itu yang pertama. Ya, hikmahnya adalah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar keberkahan dalam makanan bisa kita dapatkan. Bisa jadi keberkahan itu ada pada sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari kita. Di dalam makanan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan. Di dalam makanan yang kita makan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan. Bisa jadi keberkahan itu di suapan yang pertama, bisa jadi di suapan yang kedua, yang di tengah atau yang di akhir, atau bisa jadi keberkahan itu berada di tangan-tangan kita ini. Jadi kalau kita langsung cuci tangan, maka keberkahan dari makanan itu akan hilang bersama air yang kita gunakan untuk mencuci tangan kita. Dikatakan yang namanya keberkahan itu adalah wa aslul barakati az-ziyadah wa thubutul khairi wal intifa' bihi. Yang namanya berkah itu adalah kebaikan itu tetap bertambah dan bisa bermanfaat. Jadi kalau kita katakan makanan ini memiliki keberkahan, berarti supaya makanan tersebut bisa tetap Allah berikan kepada kita dan bisa bermanfaat untuk kita. Dikatakan wal muradu huna, apa maksud keberkahan dalam makanan? Ma yahsulu bihi taghdhiyah wa taslamu aqibatuhu min adhan wa yaqwa ala ta'atillah. Dikatakan makanan yang berkah itu adalah ketika kita bisa mengambil manfaat dari makanan tersebut untuk menambah gizi kita. Untuk menambah gizi kita. Karena ada orang sebanyak apapun dia makan,
dia tidak mendapatkan manfaat dari makanan tersebut. Banyak orang makan banyak, tapi badannya begitu-begitu saja. Bahkan mungkin dia sering sakit. Wa taslamu aqibatuhu, dan dia selamat dari penyakit yang akan timbul dari makanan tersebut. Karena kalau kita lihat kebanyakan penyakit itu di antara sebab utamanya adalah dari mana? Dari makanan. Penyakit gula misalkan, sebabnya apa? Yang utama adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Makanya nanti kita akan bahas di hadis-hadis berikutnya, dibawakan juga oleh Ibnu Hajar tentang sabda Nabi SAW bahwasanya tempat bejana yang paling buruk, mala ibnu Adam wi'an syarran min batni. Tidak ada tempat bejana yang paling buruk yang diisi oleh manusia melainkan perutnya. Perut ini, makanan yang masuk ini itu banyak menyebabkan penyakit kalau Allah cabut keberkahan dari makanan tersebut. Makanya kalau kita makan ya makan sewajarnya. Tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu yang kedua. Yang kedua supaya kita mendapatkan keberkahan dalam makanan tersebut. Yang ketiga, menghindari perilaku boros. Di nasi kita, di piring kita jangan sampai tersisa satu butir nasi di situ atau di tangan kita. Karena itu apabila kita tinggalkan begitu saja, maka ini termasuk pemborosan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari pemborosan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Janganlah berlaku mubadzir, janganlah boros terhadap makanan ataupun yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya setan. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah supaya kita menghormati dan menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita buang-buang. Jadi di kitab yang lain, di antaranya Bukhari kalau tidak salah, ketika beliau membawakan hadis yang kita baca ini, beliau mengatakan di antara sunnahnya adalah kita menjilati jari-jari kita, juga membersihkan piring tempat kita makan sampai bersih, jangan sampai tersisa sedikit pun. Kalau kita lihat kebanyakan kaum muslimin, apalagi kalau kita sudah pesta-pesta misalkan, hampir kita temukan setiap piring itu ada sisanya. Entah itu nasinya, entah itu lauknya, entah itu dagingnya, ada tersisa. Padahal tuntunan Rasulullah SAW jangankan mensisakannya, kita diperintahkan untuk sampai menjilati tangan kita supaya tidak ada yang tersisa. Dan ini sebagai bentuk kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat bagaimana proses sehingga nasi itu bisa sampai kepada kita. Jadi prosesnya bukan instan. Mungkin instannya di kita saja sebagai suami misalnya, sudah tinggal kita duduk, datang sepiring nasi kita makan. Di kita mungkin instan, tetapi ternyata beras atau nasi yang kita makan ini itu melewati proses yang sangat panjang. Misalkan kita balik gitu, kita lihat bagaimana sih sejarahnya nasi ini bisa sampai kepada kita. Pertama, sumbernya petani. Petani itu apakah langsung dia menanamnya? Tidak. Apa dilakukan? Maka dia mengolah lahan dulu. Diolah lahannya, dibajak dulu. Bahkan sebelum dibajak itu harus direndam dulu. Direndam dulu dengan air sekian hari supaya mudah dibajak. Setelah dibajak apakah langsung dipilih begitu tanam biji-biji beras itu? Tidak. Dia pilih beras yang bibit yang terbaik. Kemudian ditanam. Dan padi ini menanamnya harus mundur, bukan maju. Jadi salah kalau ada orang yang menanam padi dengan cara maju, harus mundur. Beda dengan yang lain, kalau kita nanam cabai, nanam yang lain itu kita kan maju. Tapi kalau khusus untuk padi ini harus
harus mundur. Setelah itu apakah ditinggalkan begitu saja? Harus dirawat. Dikasih pupuk, kemudian dikasih air, dijaga dari hama. Belum kalau dia sudah tumbuh besar dan keluar bijinya, itu harus dijaga dari burung dan yang lainnya. Butuh waktu. Setelah itu dipanen. Dan panennya pun bukan langsung jadi beras, bukan. Dipanen, dipakai apa kalau sekarang itu? Ada alat. Kalau dulu kan pakai apa namanya? Apa istilahnya? Manual kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah ada alatnya, alat untuk memanen padi, tinggal masukkan dia batangnya, nanti keluar bijinya. Kalau dulu kan zaman dulu, mungkin zaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu manual, dipukul. Apa mungkin namanya kalau di bahasa Lombok Timur itu begabah namanya. Begabah itu untuk mengambil biji beras tersebut. Kemudian setelah itu, sebelum dia menjadi biji beras, masih berbentuk gabah, ya, digiling. Tidak langsung digiling ternyata, tapi dikeringkan dulu sekian hari, dijemur dulu sekian hari. Setelah dijemur, barulah dijual oleh pemiliknya. Baru kita beli ke pasar. Apakah langsung bisa kita makan? Belum bisa kita makan. Tetapi dicuci dulu. Setelah dicuci dimasak dulu. Masukkan rice cooker pun bukan 5 menit, 20 menit, tidak. Bisa sampai setengah jam, sampai 1 jam baru matang. Apa habis langsung bisa kita makan di rice cooker itu? Tidak kita makan, tapi cuci piring dulu, ambil piring dulu dan seterusnya. Jadi prosesnya sangat panjang. Mungkin sampai orang manen itu bisa sampai 3 sampai 4 bulan. Mungkin dengan proses yang lainnya bisa sampai 5 bulan. Hampir setengah tahun satu beras itu sehingga sampai kepada kita. Kemudian setelah sampai kepada kita, kemudian kita buang-buang. Berarti ini tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu cara untuk menghargainya adalah kita makan semuanya. Jangan sampai kita buang karena prosesnya sangat panjang. Mungkin kita mudah membuangnya karena kita tidak punya uang, tinggal kita beli, masak, sudah selesai makanan. Yang masak juga ada pembantu di rumah. Tapi ternyata itu punya proses yang sangat panjang. Kalau kita ketahui itu, maka kita akan berusaha untuk menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hikmah yang kelima adalah ternyata ya, sunnah Nabi ini bermanfaat untuk kesehatan. Bermanfaat untuk kesehatan. Jadi disebutkan bahwasanya di dalam tangan kita ini ada enzim. Kalau kita masukkan ke dalam mulut kita, maka itu akan mempermudah pencernaan. Makanya kalau ada makanan, dulu orang tua kita sangat dilarang ngambil makanan langsung dengan tangan. Kenapa? Karena cepat basi. Maka begitu juga ketika kita makan, ketika kita jilati makanan itu, maka akan masuk enzim tersebut dan sehingga pencernaan lebih mudah, membantu organ tubuh kita ini untuk mencerna makanan tersebut. Bahkan saya baca kemarin, ternyata di tangan kita ini juga ada enzim-enzim ya yang bisa bermanfaat untuk mengurangi resiko diabetes. Itu hasil penelitian. Jadi ini bukan sekedar sunnah, tapi ini juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kita makan dengan sendok? Boleh apa tidak? Boleh kita makan dengan sendok. Pertama, tentunya yang lebih utama kita kalau memungkinkan kita makan dengan tangan kita. Tapi kalau memang keadaan harus memaksa kita untuk makan dengan sendok, maka tidak ada masalah. Bahkan para ulama mengatakan, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dia makan meninggalkan tangannya untuk makan dan diganti dengan sendok, kalau karena sombong itu baru terlarang. Atau karena untuk mengikuti trennya orang-orang kafir misalnya, itu baru yang terlarang. Memang kalau kebutuhan atau mungkin sudah makanannya harus makan dengan sendok dan yang lainnya, maka itu hukumnya tidak ada masalah. Bahkan disebutkan ya, bagi sop, bagi bubur kan harus pakai sendok. Bahkan disebutkan ada sebuah kisah ya. Ada orang kafir misalkan, orang kafir. Dia seperti mencemooh orang Islam yang makan dengan tangannya. Ada orang Islam makan dengan tangannya, dicemooh, kenapa kamu makan kok jorok sekali? Makan pakai tangan, pakai sendok dong.
Orang Islam ini mengatakan justru yang pakai sendok itu yang jorok. Karena sudah banyak orang yang pakai bekas ini. Kalau ini cuma saya yang makan ini. Kalau jari-jari ini, tangan ini cuma saya yang pakai. Tidak pernah dipakai sama orang lain. Tapi kalau sendok ini, itu sekian ratusan orang yang sudah pakai. Kalau dicuci bersih oleh restorannya, maka yang jorok itu siapa? Yang jorok itu, yang jorok itu ini kamu yang jorok. Kamu ke saya pakai makan sendiri kok. Tidak pernah ada satupun orang yang makan dengan tangan saya. Kalaupun yang makan dengan tangan saya, suapin ya anak saya, istri saya yang suapin. Bukan orang lain, nggak mungkin kita akan suapin orang lain dengan tangan kita. Sehingga ini khusus untuk kita. Itu dia hadis yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Kemudian kita pindah ke hadis yang kedua. Itu hadis yang ke-11 dari kitab ini. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Janganlah sekali-kali kalian minum dengan cara berdiri. Berarti adab yang kedua dari kitab ini adalah larangan untuk minum dengan cara berdiri. Apakah larangan ini sifatnya haram atau makruh? Apa hukumnya? Kalau kita lihat konteks hadis ini, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali. Ini larangan diperkuat lagi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Kira-kira ini jemaah, Bapak-bapak. Kalau kita lihat sekilas zahir hadis ini, apa hukum makan minum dengan berdiri? Secara hukumnya kita lihat haram. Kenapa? Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fi nahi at-tahrim. Hukum asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Akan tetapi, itu dia. Akan tetapi para ulama menggali semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah berdiri ketika makan atau ketika minum. Ternyata mereka menemukan ada hadis yang lain yang sahih bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dengan cara berdiri. Misalkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'imun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku pernah memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Kemudian beliau minum air Zamzam tersebut dengan cara berdiri. Hadis yang lain dari Ali radhiyallahu anhu, annahu syariba qa'iman. Diriwayatkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib pernah minum dengan berdiri. Kemudian beliau mengatakan, inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'imun. Orang-orang mengatakan makruh, tidak suka minum dengan cara berdiri. Wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Kata Ali melanjutkan, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum berdiri sebagaimana yang saya lakukan sekarang ini dengan minum secara berdiri. Jadi berarti seakan-akan ada kontradiksi antara hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar tentang larangan minum dengan cara berdiri dan hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan, yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah minum dengan cara berdiri. Bahkan sahabat yang lain pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikompromikanlah oleh para ulama. Dikatakan di sini, وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم.
para ulama mengkompromikan, menggabungkan hadis-hadis ini, ada larangan dan ada perbuatan Nabi yang seakan-akan membolehkan, maka mereka katakan, adapun di hadis yang kita baca, hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar tentang larangan ini, maka larangan ini tidak sampai kepada hukum haram. Tidak sampai kepada hukum haram. Wa innama huwa mahmulun alal irsyad, akan tetapi ini sebagai arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan, jadi berarti yang utama adalah makan dan minum dengan cara duduk. Ini yang utama, ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi pernah minum dengan cara berdiri. Wa annal afdal an yashraba jalisan, dan yang lebih utama adalah minum dengan cara duduk. Wa ahaditsu syurbin nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman tadullu ala jawazi dzalika. Dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dengan cara berdiri menjelaskan tentang kebolehannya. Tetapi yang lebih utama adalah minum atau makan dengan cara duduk. Itu yang lebih utama. Sebisa mungkin kita makan dan minum dengan duduk, sebisa mungkin. Kalau memang darurat, misalkan kita tidak bisa duduk dan yang lainnya, maka tidak mengapa, karena itu pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mencontohkannya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya. Tetapi Nabi melakukannya atau hukumnya sunnah, Nabi melakukannya karena beliau ingin menjelaskan. Misalkan ketika kita wudu, kita kumur-kumur, cuci muka, bersihkan muka dan seterusnya, yang sunnah 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Mana yang lebih utama? Ketika kita membersihkan, kita wudu nih, kumur-kumur, berapa sunnahnya yang sunnah? 3. Kita cuci muka, berapa kali sunnahnya? 3. Tangan berapa kali sunnahnya? 3. Sunnah itu kan 3. Itu yang paling utama. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau wudu hanya sekali. Beliau hanya kumur-kumur hanya sekali, cuci muka sekali, tangannya sekali, cuci kakinya sekali. Kenapa belum melakukannya? Untuk menjelaskan kebolehannya. Bahkan di saat itu Nabi harus lakukan. Di posisi beliau sebagai Nabi, maka harus beliau lakukan untuk menjelaskan kepada umat beliau. Begitu juga dengan masalah minum dengan cara berdiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, laisa fi hadhihi al-ahadits bihamdillah ta'ala iskalun. Di dalam hadis-hadis ini ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Kata Imam Nawawi, ini tidak ada masalah sebenarnya. Wala fiha dha'fun, dan di hadis-hadis ini tidak ada yang lemah, semuanya sahih. Bal kulluha sahihah wa shawabu fiha anna an-nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih. Beliau mengatakan yang benar adalah bahwasanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada hukum haram. Wa amma syurbahu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fa bayanun lil jawaz. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum dengan cara berdiri ini sebagai penjelasan tentang kebolehannya. La iskala wala ta'arud. Maka di dalam hadis-hadis ini tidak ada masalah dan tidak ada pertentangan antara hadis tersebut. Ini dia hadis yang kedua dari adab makan. Jadi yang sunnah adalah kita makan minum dengan cara duduk. Tapi kalau memang keadaan memaksa kita untuk berdiri, maka tidak ada masalah, tidak sampai ke hukum haram. Dan kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari adab makan dan minum. Hadis yang nomor 12. Beliau mengatakan, An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan,
maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, rawahu Muslim. Karena setan itu dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Di sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara umum menciptakan 3 jenis makhluk. Menciptakan 3 jenis makhluk. Ada makhluk yang tidak berdosa sama sekali. Ada makhluk yang tidak berdosa, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka, tidak pernah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siapa ini? Ini malaikat. Ada makhluk yang perbuatannya maksiat semua, dosa semua. Siapa itu? Iblis, setan. Bukan saja untuk dirinya, tapi dia pun perintahkan kita, ajak kita untuk berlaku maksiat. Ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbuat dosa, bisa berbuat kebaikan. Siapa itu? Jin dan manusia. Maka kalau manusia berbuat kebaikan, maka dia bisa lebih baik daripada malaikat. Karena kalau malaikat dia tidak punya nafsu. Adapun manusia, dia punya nafsu, punya hasrat, punya potensi untuk melakukan keburukan. Mana yang menang? Apakah kebaikan atau keburukan? Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala larang kita dari mengikuti setan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti jejak setan. Ini larangan dari apa? Larangan mengikuti perbuatan setan. Jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Di antaranya ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru khamr, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berhala, wal azlam dan undian nasib, rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan najis, perbuatan keji. Min amali syaitan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah dia. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak mengikuti perbuatan setan. Dan perbuatan setan itu banyak yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun dijelaskan di dalam hadis Nabi, yang mana kita diperintahkan untuk tidak mengikutinya. Contohnya, apa perbuatan setan itu? Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu, mubadzir itu adalah saudaranya setan. Apalagi contohnya misalkan sombong. Kenapa sombong? Ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa lanjutannya? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong.
wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Termasuk perbuatan setan adalah riya dan yang lainnya. Begitu juga kebiasaannya adalah hadis yang sedang kita baca, hadis yang sedang kita bahas. Apa itu? Makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kita sebagai manusia ini, tadi di awal kita katakan Allah melarang kita dari mengikuti setan. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya di antara perbuatan setan itu adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kita diperintahkan untuk tidak mengikuti setan. Di dalam hadis yang kita baca ini, di situ ada perintah dari Nabi, ada larangan. Perintah makan dan minum dengan tangan kanan serta larangan mengikuti setan dengan cara makan dan minum dengan tangan kiri. Sehingga muncul apa hukum makan dengan tangan kiri? Apakah haram atau makruh? Apa hukumnya? Makan atau haram atau makruh? Kalau kita baca-baca literasi ya, para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya makan dengan tangan kiri itu hukumnya makruh. Ini pendapat mayoritas, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukum makan dengan tangan kiri itu adalah makruh. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Di antara yang mengharamkannya adalah ada namanya Ibnu Hazm, ada Abdul Bar, ada Asy-Syaukani, ada Ibnu Hajar, dan ulama sekarang ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Asy-Syaukani mengatakan, beliau mengatakan la ya'kul ahadukum bishimalihi, ketika beliau menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan makan dengan tangan kirinya. Beliau mengatakan fihi nahyu 'anil akli wasyurbi bishimalihi. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makan dan minum dengan tangan kiri. Wa nahyu haqiqatun fit tahrim. Dan larangan hakikatnya adalah pengharaman. Kalau ada larangan berarti hukum asalnya adalah haram. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan wa qad sarraha Ibnu al-Arabi bi ithmi man akara bi shimalihi. Ibnu al-Arabi jelas-jelas mengatakan bahwasanya orang yang makan dengan tangan kiri maka dia berdosa. Berarti hukumnya adalah haram. Wahtajja bi anna kulla fi'lin yunsabu ila syaitani haramun. Beliau berdalih tentang pendapat ini bahwasanya semua perbuatan yang dinisbatkan kepada setan itu hukumnya adalah haram. Sekalipun ini tidak 100%. Wa qala Ibnu Utsaimin mengatakan al-aklu bil yadil yusra wasyurbu bil yadil yusra wal akhdhu bil yadil yusra wal i'ta'u bil yadil yusra kullu hadhil arba'ati khilafus sunnah. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi orang dengan tangan kiri atau mengambil sesuatu dengan tangan kiri, 4 perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah. Fal aklu yakunu bil yamin wa syurbu yakunu bil yamin wal akhdhu minal ghairi yakunu bil yamin wa i'ta'ul ghairi yakunu bil yamin. Kata beliau, makan hendaklah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, memberikan orang sesuatu itu dengan tangan kanan, mengambil sesuatu dari orang lain itu dengan tangan kanan. Lakinnal akla bisyimali wasyurba bisyimali muharramun. Kata beliau, akan tetapi makan dan minum dengan tangan kiri itu hukumnya adalah haram. Dan beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, di antaranya hadis yang kita baca ini. Di antaranya hadis yang sedang kita baca. Di antaranya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seseorang untuk makan dengan tangan kanannya. Kul bishimalika, kul biyaminika. Makanlah dengan tangan
kananmu. Ketika Nabi melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri, maka Nabi perintahkan dia untuk makan dengan tangan kanannya. Maka dia mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, mastata'ta, engkau tidak akan bisa, benar-benar tidak bisa. Ma mana'ahu ilal kibr, karena tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanannya melainkan rasa sombong. Jadi di situ dia tentang masalah makan dengan tangan kiri terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun terlepas dari perbedaan para ulama, maka kita kembali kepada apa? Hukum afdolnya, yang lebih utamanya. Untuk kehati-hatian, sekalipun ada ulama yang mengatakan makruh, tetapi sekalipun makruh, kalau kita terjemahkan namanya apa di makruh? Dibenci. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, yang namanya makruh itu artinya dibenci, sekalipun konsekuensi pahala dan dosanya berbeda. Kalau makruh itu kalau dilakukan maka dia tidak berdosa, tapi ditinggalkan lebih baik. Ditinggalkan lebih baik, tidak sampai dia jatuh ke dalam dosa kalau itu yang makruh. Terlepas dari hukum yang dijelaskan oleh para ulama, tapi ini adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengetahui ini hukumnya makruh untuk kita kerjakan, atau kita mengetahui hukumnya sunnah agar kita tinggalkan. Kalau para sahabat Nabi SAW ketika Nabi perintahkan langsung dikerjakan, entah dia wajib entah dia sunnah. Kalau Nabi sudah perintahkan, kerjakan. Kalau Nabi sudah larang, tinggalkan. Mau dia haram mau dia makruh, tinggalkan. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Berbeda dengan kita sekarang. Kalau sebagian kaum muslimin ini hukumnya makruh, berarti ada peluang untuk dilakukan. Kan begitu dia. Wah, ini kan masih makruh ini. Berarti ya enggak apa-apa kita makan dengan tangan kiri atau minum dengan berdiri. Ini kan masih makruh. Berarti kita mencari peluang untuk melakukannya. Atau sebaliknya, ini kan sunnah ini. Enggak apa-apa kita tinggalkan. Ini kan masih sunnah. Padahal para ulama itu hanya menjelaskan wajib, sunnah dan hukum yang lain ke konsekuensi pahala atau dosa saja. Tapi untuk melakukannya, maka kalau itu perintah, lakukan. Kalau itu larangan, maka ditinggalkan terlepas dari hukumnya. Atau apakah dia sunnah, apakah dia makruh, apakah dia wajib, apakah dia tidak wajib. Jadi itu dia tiga adab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Kitabul Jami' yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Yang pertama apa? Menjirati jari-jari tangan kita setelah kita makan sebelum kita cuci dengan air atau dengan tisu. Yang kedua, tidak minum dengan berdiri. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Ini tiga adab yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ada masih banyak adab yang lain. Masih banyak adab-adab yang lain yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Mungkin pertemuan berikutnya mungkin kita akan keluar dari Kitabul Jami' dan kita lengkapi. Ya, kita lengkapi adab-adab makan dan minum dari kitab yang lainnya, atau bisa kita pindah ke hadis yang lain. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, sehingga sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terbuka pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Adi, tangan kiri dia tidak. Ambil bola pingpong tangan kiri. Nulisnya pakai tangan kiri. Boleh ya? Kalau nulis nggak ada masalah ya. Kidal kan sudah memang dari sononya sudah kalau kidal itu. Tapi yang penting makannya tetap tangan kanan. Makannya tetap tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Tapi demikian kita akhiri. Kurang lebihnya kami maaf, kita tutup lagi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.